Yang lain, oke, yang lainnya nggak ada yang nyalain ini videonya. Jadi gue makan di dalam. Iya. Pak, saya izin dua device ya Pak. Laptopnya soalnya nggak ada kameranya. Oh, oke. Kayak makan nih. Kan Ya baik, silakan dimulai. ada haramnya juga, maksudnya ada iya ada. Jadi gue nggak tahu. Ya nggak pada tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Fajar Sidik, Irfan Riki Afandi, Rifat Syauki, Dede Ismail, Alan Zainur, dan juga Yusuf Andika. Di sini kami akan mencoba memvisualisasikan sebuah data, yang dimana data yang kami gunakan yaitu adalah data jumlah penderita DBD di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Adapun latar belakang dari pembuatan visualisasi ini yang akan dijelaskan oleh Saudara Aat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan terkait latar belakang dalam visualisasi dari jumlah penderita DBD di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020. Nah, saat ini di instansi kesehatan seperti di rumah sakit atau klinik banyak sekali terdapat data-data yang terkait dengan bidang kesehatan. Seperti bidang kesehatan pada contohnya pada instansi kesehatan pemerintahan pada Provinsi DKI Jakarta. Nah, Provinsi pengelolaan data yang cukup besar ini apabila menggunakan tools yang sangat sederhana, tidak mampu menghasilkan informasi yang tepat dan mengakibatkan kekeliruan dalam mengambil data kesehatan adalah angka terkonfirmasi penderita DBD yang semakin meningkat. Menurut jurnal yang ditulis oleh Yasir DKK pada tahun 2017 dengan judul Pemetaan Kasus Demam Berdarah dan Kepadatan Nyamuk berdasarkan Sistem Informasi Geografis atau SIG, yang menyatakan hasil penelitiannya bahwa setidaknya terdapat 50 juta kasus demam berdarah di seluruh dunia setiap tahunnya. Nah, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menyatakan bahwa DBD sudah menjadi penyakit endemik di Indonesia sejak tahun 1968. Oleh karena itu, dibutuhkannya visualisasi data yang dapat membantu pemerintah dalam memahami informasi dari data tersebut, sehingga bisa dijadikan bahan pengambilan keputusan agar angka kasus terkonfirmasi DBD tidak bertambah untuk ke depannya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fajar Sidik. Adapun siapa saja yang terlibat, yaitu ada pihak-pihak yang terkait dari dataset ini adalah pihak pemerintah DKI Jakarta serta pihak instansi kesehatan seperti rumah sakit di DKI Jakarta. Adapun yang kami bahas ini adalah menurut analisis dan hasil diskusi dari tim kami, tugas ini menjelaskan tentang persebaran data jumlah kasus DBD di Provinsi DKI Jakarta, yang dimana data ini diambil dari situs DKI Jakarta, yaitu Data Jakarta, yang dimana situs ini adalah situs resmi terbuka untuk umum yang menyediakan berbagai data di daerah DKI Jakarta. Adapun dataset ini terbentuk dari kumpulan beberapa data, yaitu ya ada tahun, bulan, kota administrasi, kecamatan, pendidikan, jumlah penderita, dan juga jumlah yang meninggal. Dari ketujuh data tersebut menghasilkan sebuah dataset pasien penderita penyakit DBD tahun 2020 di daerah DKI Jakarta, yang dimana dataset tersebut nantinya grafik yang menarik dan interaktif sehingga dapat membantu kita dalam memproses untuk pengambilan keputusan. Ya, selanjutnya kepada Saudara Alan, dipersilakan. Ya, sesuai dengan apa yang tadi dijelaskan oleh rekan kami, jadi dari data tersebut terdiri dari tahun, bulan, kota administrasi, kecamatan. Nah, itu terdiri dari tiap bulan dan tahun di setiap kota administrasinya, yang terdiri dari Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat. Nah, dari itu di setiap kecamatan ada penderita DBD tersebut. Nah, ada penderita dan jumlah meninggalnya.
Langsung ke Ya, jadi untuk data Excel yang kami dapatkan, kebetulan di sini ada beberapa field, yaitu ada tahun, bulan, kota administrasi, kecamatan, penerima DPT, dan meninggal. Nah, sebelum kita mengolah ke selanjutnya, ke tahap selanjutnya dalam tahap visualisasi data, kita harus terlebih dahulu menentukan field tersebut, termasuk tipe datanya seperti apa. Contohnya seperti tahun dan bulan dia tipe datanya date, dan kota administrasi sama kecamatan ini string. Terus penderita DBT dan meninggal ini kita tanda sum yang dimana untuk menghitung, dan kita juga rencananya akan membuat sebuah peta persebaran, jadi kita menggunakan tipe data yang geografi. Selanjutnya, Oke, dari tipe data geografi tersebut, maka dibuatlah peta persebaran yang menggambarkan atau memvisualisasikan berapa banyak penderita DBD ini di setiap daerah Jakarta. Nah, dari sini tampak terlihat jelas penderita penyakit DBD tersebut terbanyak yaitu di daerah Jakarta Timur. Nah, di daerah Jakarta Timur dengan penderita DBD sekitar 1.534 dengan jumlah kematian 1 orang. ya, di sini kita menggunakan beberapa field, yaitu untuk membuat sebuah peta, kita menggunakan latitude dan longitude, lalu akan terbentuk peta secara otomatis di tabelnya, dan juga di sini kita bisa memberikan titik-titik kepada tepatnya kotanya, terus juga kita bisa memasukkan jumlah kayak di setiap kota jumlah yang meninggal ataupun jumlah yang terkonfirmasi itu berapa dengan menggunakan sum penderita dan yang meninggal. Lalu juga kita bisa menambahkan sebuah teks untuk titik-titik tersebut kayak menentukan lokasi, kayak lokasi ini tuh nama lokasinya apa, seperti itu teman-teman. Dan juga kita bisa mengubah jenis fontnya dengan menggunakan text label ini. Selanjutnya. Oke, selanjutnya di jumlah kasus. Nah, jumlah kasus ini merupakan jumlah semua dari kasus penderita DBD di setiap daerah Jakarta yang dikumpulkan semuanya menjadi satu, yaitu mendapatkan jumlah kasus penderita DBD di daerah Jakarta yaitu 4.728. Di sini kami juga menggunakan text label, jadi kita menggunakan zoom untuk jumlah kasus yang terkonfirmasi yaitu penderita DBD, kita drag and drop ke teks ini, lalu kita bisa setting juga jenis fontnya, terus ukuran fontnya, dan juga kita bisa memberikan latar belakang untuk worksheet jumlah kasus. Selanjutnya. Ya, selanjutnya pada worksheet ini berisikan informasi terkait data source yang telah kita ambil yang berisikan jumlah kasus penderita penyakit DBD pada tahun 2020 di wilayah Jakarta. Dari data source tersebut terdapat jumlah kematian akibat adanya penyakit DBD ini, yaitu mencapai 1 kasus. Ya, untuk pembuatannya pun hampir sama dengan jumlah kasus, hanya bedanya kita menggunakan sum untuk yang meninggal, seperti itu. Selanjutnya pada worksheet kelima ini kita menampilkan data penderita penyakit DBD ini dengan data per kecamatan, yaitu dengan memasukkan file penderita DBD pada kolom dan data kota, administrasi, dan kecamatan, dan kita memasukkan data tersebut. Maka kita akan dapat melihat data terkait penderita penyakit DBD ini pada setiap kecamatan di tiap wilayah Jakarta. Dengan ini kita dapat mengetahui jumlah yang terbesar hingga yang terkecil pada kecamatan di wilayah Jakarta tersebut. Yang tertinggi penderita penyakit DBD ada pada Kecamatan Kalideres di wilayah Jakarta Barat. Sedangkan di Jakarta Pusat itu Kecamatan Kemayoran. Ya, kita bisa lihat di layar Jakarta Selatan di Kecamatan Pesanggerahan. Kemudian di wilayah Jakarta Timur di Kecamatan Cakung yang tertinggi. Di wilayah Jakarta Utara kemudian di Kecamatan Tanjung Priuk yang tertinggi. Ya, untuk melakukan visualisasi kita juga bisa menggunakan beberapa pilihan. Di sini kita menggunakan pilihan bar chart. Terus juga di sini kita juga bisa memberikan warna kepada tabelnya, dan juga di sini ada fitur ascending dan descending. Jadi kita bisa mengurutkan data ini berdasarkan dari yang terbesar terlebih dahulu terkecil atau dari terkecil terbesar gitu. Di sini kami menggunakan fitur yang seperti ini. Jadi tinggal tekan ini dan data akan disorting secara otomatis oleh Tableau sesuai dengan keinginan kita.
Selanjutnya, Ya, kemudian pada worksheet yang pemeringkatan kota sama dengan worksheet sebelumnya itu menggunakan sort. Pada worksheet ini menjelaskan tingkat penderita penyakit DBD pada setiap kota. Dan yang tertinggi adalah kota Jakarta Timur. ya hampir sama dengan proses pembuatan sebelumnya. Di sini kita juga bisa menggunakan fitur ascending dan descending. Seperti itu. Selanjutnya, kepada Dede Ismail. Ya, mungkin di sini adalah tampilan dashboard yang sudah kita buat, teman-teman, Bapak. Di sini kita menambahkan beberapa teks, yaitu teks untuk bagian header-nya atau judulnya. Lalu kita bisa memasukkan worksheet yang tadi sudah kita buat, yaitu tentang peta persebarannya. Tujuannya di sini kita bisa melihat jumlah kasus yang terkonfirmasi ataupun daerah mana yang paling terbesar jumlah kasus terkonfirmasinya berdasarkan peta geografis. Lalu di sini juga ada informasi tentang daerah Jakarta mana atau daerah kota mana yang memiliki kasus terkonfirmasi yang sangat tinggi hingga yang terendah. Lalu di sini juga kita bisa melihat informasi di tahun 2020 jumlah total kasus terkonfirmasinya itu ada berapa banyak dan total kematian ada berapa banyak. Dan di bagian bawah adalah perincian dari pemeringkatan yang kota. Jadi kita bisa melihat berdasarkan data per kecamatan. Dan kita juga bisa lihat di sini dari Jakarta Barat yang paling besar adalah Kalideres dan yang lainnya. Mungkin itu saja. Tujuannya visualisasi data ini adalah untuk membantu pemerintah ataupun tenaga medis atau instansi kesehatan untuk mempersiapkan ke depannya di tahun 2021 berdasarkan data yang ada. Jadi kayak sebagai informasi tambahan untuk pengambilan keputusan sehingga pemerintah dengan adanya data ini pemerintah bisa lebih mudah untuk membaca data sehingga lebih mempercepat untuk dalam proses pengambilan keputusan. Dan bagi instansi kesehatan dapat membantu suatu pihak rumah sakit untuk mempersiapkan misalkan seperti peralatan kesehatan ataupun kayak obat-obatan yang akan dipersiapkan untuk di tahun 2021 seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami dapat sampaikan. Terima kasih. Oke, itu ya. Ya, Bapak. Baik. Kita simulasi kecil-kecilan ya. Simulasi kecil-kecilan. Jadi saya sebenarnya kenapa saya hanya tim ini saja yang maju ya, yang ada di ruang sidang. Ruang apa namanya nih ya? Ruang ya kita bisa bilang ruang meeting lah ya, ruang meeting. Supaya saya mau melihat performance gitu ya. Tadi ada satu tuh ya temannya yang nggak maju gitu ya, yang nggak maju ya. Saya nggak tahu nih. Ya. Oke, karena saya aware nih. Baik, saya mau melakukan simulasi kecil-kecilan. Yang pertama ya. Kekurangan kalian nih, saya nggak tahu kalian sebelumnya pada saat saya memberikan instruksi ini tim kalian nih ada semua apa enggak gitu ya. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Tapi yang pasti kalian tidak menggunakan untuk mempresentasikan ini, kalian tidak menggunakan fitur storytelling di Tableau, gitu ya. Jadi hanya dashboard saja nih, gitu ya. Padahal instruksinya dan saya buat di RTM-nya juga ya, atau rincian tugas mahasiswa itu presentasi dilakukan di Tableau dengan menggunakan fitur storytelling, gitu ya. Jadi storytelling itu kita dapat dari mana? Yang paling pojok sebelah kanan di bawah gitu ya. Itu ada dashboard 1. Nah, benar, itu dia story. Gitu ya, storytelling. Contohnya juga sudah saya sertakan di Zoom ya. Link Zoom yang bukan link Zoom deh. Di link YouTube ya yang saya share. Tapi nggak apa-apa. Baik, kita ini langsung saja ke dashboard-nya ya. Dashboard-nya tadi. Nah, di sini ada berapa dashboard jadinya di sini? Teman-teman mahasiswa. Untuk dashboard-nya kita ada 1, Pak. Untuk worksheet-nya ada 5, Pak. Ini ada 5. Oke, ada 5 ya, Sebaran. Oke, baik.
tadi tujuannya sudah disampaikan ya. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran ya, atau apa tadi ya? Ya, Apa tadi? Bisa gambaran, diulang? Pak. Hah? Ya, untuk Ya, kurang lebih memberikan gambaran. ya Ya, gambaran kepada pemerintah bagaimana kondisi pandemi DBD di tahun 2020 sehingga membantu pemerintah untuk agar tidak kasus terkonfirmasi agar tidak meningkat, maka pemerintah bisa melakukan kayak pembuatan kebijakan ataupun kayak menetapkan suatu persiapan lah gitu Pak untuk pengambilan keputusan data ke depannya seperti itu. Oke. Ya, sip. Terima kasih ya. Tujuannya itu ya. Saya cuma mau mengulang aja ya. Jadi kita nih simulasi kecil-kecilan nih. Saya memberikan gambaran kepada teman-teman apa ya, nantinya nih di ruang sidang nih model-model pertanyaannya nih model-model begitu ya. Jadi itu. Terus yang saya mau tanyakan nih ya ke teman-teman nih, dari 5 grafik yang ada ini ya, dari 5 grafik yang ada ini ya, apa yang bisa disimpulkan atau grafik mana yang bisa apa ya, benar-benar merepresentasikan ini gitu. Dari kelimanya ini, grafik yang mana yang bisa menjadi apa, lebih mempresentasikan gitu, mewakili, atau istilahnya kalau misalnya ini adalah anggota tim gitu ya, ada ketua timnya nih, dia bisa menjelaskan semuanya gitu. Kalau misalnya ada salah satu yang nggak hadir gitu, jadi seperti itu gitu. Coba yang mana? Iya Bapak, karena di sini ada fitur Tableau yaitu action, atau jadi kayak ketika kita ingin melihat suatu data di suatu daerah, misalkan kita hanya ingin melihat data di daerah misalkan di Jakarta Timur, di sini secara otomatis Tableau juga bisa menginformasikan, mengupdate datanya hanya di Jakarta Timur. Jadi menurut kami ini semua sangat penting Pak. Jadi karena kita bisa melihat misalkan dari sini kita bisa lihat jumlah terkonfirmasinya berapa, terus yang kematian berapa, terus juga kita bisa lihat per kecamatan ya, misalkan daerah Jakarta Timur yang paling banyak itu yang mana gitu. Jadi sehingga pemerintah misalkan di Jakarta Timur bisa memberikan bantuan berupa obat-obatan ke daerah kecamatan yang membutuhkan, yang mungkin lebih banyak terkonfirmasinya, seperti itu Pak. Jadi semuanya saling berkaitan menurut kami Pak. Oke, baik ya. Terus ini ada total terkonfirmasi sama total kematian ya. Coba tadi Jakarta Timur ya yang diklik. Coba diklik selain Jakarta Timur. Oh, berarti korban yang meninggal itu yang ada di Jakarta Timur, begitu ya? Iya, betul Pak. Satu orang yang meninggal itu dia berada di Jakarta Timur. Iya, kalau betul. saya pengen spesifik gitu ya, saya pengen spesifik nih yang meninggal nih tadi Jakarta Timur ya, adanya di kelurahan yang mana? Kecamatan yang mana? Untuk itu kami belum membuatnya Pak. Untuk di Atau coba diklik deh salah satu kecamatannya di Jakarta Timur. Iya, sebenarnya bisa kita tambahkan Pak. Jadi dari belum ya. Oke. Kita nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Baik. Jadi kalau menurut kalian bukan menurut kalian ya. Kalau saya lihat ini apa ya istilahnya nih ya, ada namanya LOD atau level of detail ini ada di grafik yang paling bawah nih. Jumlah kasus terkonfirmasi per kecamatan. Nah, ini yang paling detail nih kalau menurut saya nih ya. Coba bisa nggak kita beralih ke grafik itu? Bukan di dashboard, tapi langsung ke grafik itu. Di mana itu dia? Ini, Pak. Ini nih. Oke. Grafik per kecamatan. Ini ya. Tapi saya ini sih sudah cukup bagus ya, kita bisa lihat ya di sort berdasarkan data yang paling banyak ya. Kenapa sih kalian sortnya berdasarkan data yang paling banyak? Iya Pak, karena biasanya bosan suaranya Irfan. Ya, saya Pak. Ya mungkin kan kita kan melihat data tuh yang paling banyak. Masa kita data paling kecil? Sesuai agar kita tuh lebih mengantisipasi itu daerah tersebut. Kenapa tuh daerah tersebut itu banyak penderita DBD-nya? Jadi lebih fokus perhatian ke daerah tersebut agar mengurangi penderita DBD tersebut buat sistem penunggang keputusannya aja Pak, buat tenaga kesehatannya.
Kurang lebih gitu sih, Pak. Kalau menurut kalian ya, ini yang paling banyak ini yang paling banyak ya. Kasusnya ada di mana? Kasus terkonfirmasinya ini ada di mana? Ada di Jakarta Barat di Kecamatan Kalideres, Pak. Iya, secara overall di wilayahnya itu ada di timur ya? Iya, Jakarta Timur. Oke. Ya, balik lagi ke yang level of detail ya, level of detail. Nah, saya mau nanya. Kalau dari sudut pandang kalian ya, coba tadi balik lagi ke yang grafik yang tadi yang per wilayah wilayah kota. Nah, ya ini ada yang paling banyak ya Jakarta Timur sama paling sedikit adalah di Kepulauan Seribu. Oke lah, kita kesampingkan dulu Kepulauan Seribu ya. Karena itu beda sekali ya. Kita berarti yang paling sedikit di Jakarta gitu ya, Jakarta ya, selain Kepulauan Seribu adalah Jakarta Pusat ya. Nah, balik lagi ke level of detail yang paling detail tadi. Nah, coba dari sudut pandang kalian, kenapa Jakarta Timur paling banyak terkonfirmasi ya? Selain ini merupakan takdir Allah ya, jadi jangan jawabannya takdir Allah Pak gitu, jangan ya. Jadi jawabannya coba dari sudut pandang kalian ya, mengapa Jakarta Timur tuh lebih banyak yang terkonfirmasi ya dibandingkan dengan Jakarta Pusat? Silakan. Saya bantu dulu. Oh ya, Oke, silakan. Mungkin di Jakarta Pusat itu kan kota-kota gitu Pak sudah rapi ya, selokannya sudah bagus. Kalau yang di Jakarta Timur ini kemungkinan masih banyak ini Pak perbaikan, masih ada kampung-kampung yang padat penduduk gitu Pak, yang pasarnya kurang rapi gitu Pak. Kalau di Jakarta Pusat kan itu juga pusat kota Pak, banyak fasilitas yang sudah diperbaiki gitu Pak. Jadinya mungkin Jakarta Timur ini masih banyak gitu Pak daerah-daerah yang berpotensi menyebabkan ini Pak nyamuk demam berdarah itu berkembang biak Pak. Gitu Pak. Oke ya. Jawabannya bagus ya. Apa namanya dari sudut pandangnya, kalau menurut saya sih jawabannya bagus. Cuma nih, ya ini makanya saya bilang saya mensimulasikan seperti ketika kalian akan skripsi ya. Nah, ini berkembang lagi ke pertanyaan berikutnya tadi ya. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan demam berdarah itu selain tadi dibilang perkampungan padat penduduk, ada lagi selokan ya. Apa sih yang menyebabkan demam berdarah tuh sebenarnya? Gini Pak, mungkin kurangnya tingkat kesadaran di masyarakat Pak. Jadi kurang meningkatnya di daerah RT gitu, dengan adanya sosialisasi terkait itu mungkin bisa menanggulangi, kayak tiap minggu atau tiap pekan ada mengadakan sebuah kerja bakti atau apa agar menghindari terjadinya DBD ini Pak, penderita DBD tersebut. Ingin menambahkan Pak? Silakan. Intinya itu poinnya ini Pak, lingkungan Pak yang itu yang poin terpentingnya Pak yang mempengaruhi DBD itu. Ya apa nih lingkungannya, kenapa? Lingkungan yang ini Pak kotor Pak. Oh, lingkungannya yang kotor. Oke. Oke, masuk di akal ya. Sebenarnya kurang spesifik juga ya. Mau nambahin Pak? Boleh, silakan. Nah, ngomong dong Rifan. Mungkin yang sering kita ketahui kan daerah Jakarta Timur itu kan musim penghujan apa ya? Maksudnya? Musim penghujan. Yang menyebabkan DBD? Iya. Oh. Karena kan saya juga sempat punya saudara tinggal di sana, dan daerah di sana itu terkadang hujan, terkadang enggak, jadi nyamuk itu kan lebih suka di daerah-daerah yang kotor ataupun basah. Nah, jadi mungkin jadi karena di daerah Jakarta Timur itu mendapatkan inian DBD-nya lebih tinggi karena musim penghujan itu Pak. Jadinya tingkat ke ini lebih tinggi. Oh, oke. Berarti di daerah Jakarta Pusat itu jarang musim penghujan ya? Atau gimana Rifat?
Izin menambahkan, Pak. Oh, silakan Fajar. Boleh. Kita diskusi aja nih. Iya, mungkin karena tingkat kesadarannya itu lebih tinggi di daerah lain dibanding daerah DKI, daerah di Jakarta Timur, Pak. Oke. Apalagi tentang kayak lingkungan yang seperti udah dibilangin sama Yusuf, dan kesadarannya juga masih kurang terhadap, lebih tepatnya sih pengetahuan tentang DBD tersebut, Pak. Karena mungkin karena beberapa orang tuh hanya yang digigit nyamuk sekadar sadar digigit aja gitu, Pak. Dia tidak sadar nyamuk yang digigit itu apa dan segala macam penyebab kedepannya itu apa dan bagaimana. Jadi kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap DBD dan kesadaran tersebut yang menyebabkan di daerah tersebut meningkatnya tingkat penyakit DBD. Apalagi kita tahu sendiri di mana DKI, di daerah Jakarta Timur daerahnya bagaimana dan juga di sana. Seperti itu, Pak. Iya. Sebentar ya teman-teman. Bentar. Iya, Pak. Oke, baik teman-teman, masih masih join ya. Oke, sebenarnya tadi penjelasannya udah lumayan gitu ya, diskusinya ya. Tapi ada yang missing, ada satu yang missing gitu ya, kata kuncinya aja gitu ya. Saya belum dapat nih dari jawabannya. Selain tadi ngomonginnya lingkungan kotor, inian gitu ya dan lain-lain. Sebenarnya ada satu. Karena gini, kalau kita menjawab pertanyaan seperti itu ya, kita elaborasi lagi nih. Ini saya kasih clue-nya ke teman-teman ya. Elaborasi lagi. Yang jadi pertanyaan tadi ya, saya menanyakannya adalah mengapa Jakarta Timur lebih banyak terkonfirmasinya ketimbang Jakarta Pusat ya. Karena saya nggak menggunakan Kepulauan Seribu ya. Ketimbang Jakarta Pusat. Nah, itu dulu aja tuh. Jadi Jakarta Timur dan Jakarta Pusat gitu. Tadi sudah hampir nyerempet tuh tadi. Ada yang bilang apa dia bilang ya, gedung-gedung tinggi apa sih, kebanyakan apa tadi, perkantoran ya. Iya, tata letak wilayahnya, Pak. Tata letak itu nyerempet tuh, cuman masih missing gitu ya. Jadi kalau kita di ruang sidang nih masih ngambang banget gitu ya, masih ngambang banget. Sebenarnya gini teman-teman, kenapa? Karena tadi benar, Jakarta Pusat seperti yang kita ketahui ya, Jakarta Pusat itu merupakan daerah di Jakarta ya ngomongnya ya, yang paling sedikit jumlah penduduknya dibandingkan dengan Jakarta Timur. Bisa dilihat nih ya, semua kecamatan di Jakarta Timur ya itu tinggi sekali dibandingkan dengan Jakarta lainnya, gitu ya. Dibandingkan dengan Jakarta lainnya. Itu satu. Terus yang kedua, Jakarta Timur merupakan kota yang paling banyak penduduknya. Ya, paling banyak penduduknya. Nah, Jakarta Pusat itu banyak penduduknya ketika jam kerja. Di luar jam kerja orang-orang itu pindah, ada yang bukan pindah ya. Pokoknya berpindah lah gitu ya. Ada yang ke Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Bekasi, Jonggol, Bogor, Depok dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi ramenya tuh Jakarta Pusat ya pada saat jam kerja aja, office hour aja. Gitu ya. Jam-jam yang lainnya itu nggak apa namanya ya, sepi gitu ya, sepi. Terus udah gitu, misalnya orang yang kerja di Jakarta Timur atau kerja di Jakarta orang yang kerjanya di Jakarta Pusat tapi tinggalnya di Jakarta Timur atau Jakarta Barat, ketika mereka kena DBD, mereka konfirmasinya bukan di Jakarta Pusat kenanya, walaupun kita nggak tahu dia digigitnya di Jakarta Pusat di kantornya, tapi mereka konfirmasinya ke klinik terdekat, entah itu puskesmas, vaskes tingkat 1 dan lain sebagainya, ke rumah sakit yang pasti yang dekat domisilinya dengan daerah dia. Makanya langsung dihitung terkonfirmasinya misalnya dia ada di Kalideres ya, dia terkonfirmasi di Kalideres walaupun dia kerjanya misalnya di daerah Jakarta Pusat gitu ya. Jadi
itu ya. Jadi karena ya itu tingkat persebaran penduduknya yang tidak merata gitu ya, karena Jakarta ini Jakarta Pusat dan apa ya, bisa dibilang selatan ini kebanyakan kantor ya dibandingkan dengan barat, timur, dan Kepulauan Seribu ya. Kepulauan Seribu jauh sih ya. Terus juga Jakarta Barat itu bukan rumah padat penduduk, banyaknya apartemen. Dia banyaknya apartemen. Dan kalau nyamuk itu, saya lupa ya, waktu itu saya baca penelitiannya, nyamuk itu di ketinggian berapa tuh nggak bisa, dia nggak nyampe gitu ya. Nyamuk beda sama burung ya gitu ya. Jadi ya nggak terlalu banyak kecuali kalideres. Nah, kalideres ini modelnya sama seperti di daerah Jakarta Timur, perumahannya pada penduduk juga, kalideres ya, kalideres. Dan dia kalau kita melihat dia udah bisa kelihatan dari namanya kali gitu ya, dia dialiri banyak bukan ya, daerah Jakarta yang paling banyak daerahnya dialiri kali gitu ya, Kali Ciliwung ya, dan Kali Malang kali ya, kalau nggak salah Kali Ciliwung kali gitu ya. Dan kalinya hitam-hitam, kalau misalnya teman-teman pernah ke daerah Jakarta Barat tuh, Kalideres tuh kalinya hitam-hitam gitu ya. Jadi ya, dan itu bekas buangan limbah pabrik semua gitu ya. Jadi ya mungkin itu salah satu. Jadi kata kuncinya sebenarnya tingkat persebaran penduduknya yang kurang merata gitu ya. Dan itu tadi Jakarta Pusat itu kebanyakan kantor gitu ya. Jadi sedikit saja nih yang apa namanya ya, daerah Kemayoran nih. Oke, ini masih banyak ini ya, daerah Kemayoran nih, daerah Galur, mana lagi, Jiung ya, dan lain-lainnya ya. Kalau yang lain-lain sih aman ya. Jakarta Utara bahkan yang Tanjung Priok aja sedikit ya. Dia nggak lebih tinggi dari 3 besar di daerah Jakarta Timur ya, gitu ya. Dan Jakarta Pusat juga. Nah ini ya, kata kuncinya lagi adalah biasanya nyamuk itu senang di daerah kotor, tadi udah dibilangin ya, menyerempet. Dan biasanya daerah kotor itu nggak selalu lingkungan penduduk, nggak. Tapi yang pasti itu daerah kotor itu adalah di pasar. Pasar. Nah, Jakarta Pusat itu adalah daerah di Jakarta yang paling sedikit pasarnya karena banyak gedungnya. Gitu ya. Dipahami dulu tuh ya sudut pandangnya gitu ya. Jadi kita mengenal daerah kita ya, nggak apa namanya, sebelum mengambil sebuah keputusan ya gitu ya. Jadi kita mengenal dulu ya. Karena dia paling sedikit pasarnya nih, Jakarta Pusat nih ya. Pasar ya, pasar, saya nggak bilang apa ya namanya ya, mall gitu ya, enggak, tapi pasar rakyat lah gitu ya. Nah, biasanya daerah-daerah kotor, iya memang benar nyamuk DBD berkembang di daerah kotor ya, khususnya karena banyak genangan-genangan. Nah, karena nyamuk itu suka dengan genangan, dan itu kondisi yang paling memungkinkan adalah di pasar ya, dan di got ya, di got. Oke. Itu terus coba ke dashboard utamanya, saya bisa lihat lagi dashboard utamanya. Oke, total terkonfirmasi. Yang kurang satu sebenarnya ini nih, apa? Jadi kalau ada terkonfirmasi, ada meninggal, satu yang kurang. Ada nggak sih dia ini sembuh gitu ya? Total sembuh ada nggak? Untuk di data source-nya tidak ada, Pak. Hanya nggak ada ya datasetnya ya? Oke. Nah, ini ada nih jumlah penduduk tuh. Ada ya, dia jumlah penduduk ya, data jumlah penduduk ya, ini ya. Ini di sini nih data, oh kok daftar hadir? Oh ini ya. Salah saya ngelihatnya file ya, ini ya di sebelah kiri ya. Oh di sini ya. Oh iya. Sorry salah lihat saya. Oke, baik. Oke, itu ya. Masih ada lagi yang mau disampaikan? Iya Pak, mungkin sudah cukup Pak. Ya, kepada Kak Fajar. Oke, baik. Teman-teman mahasiswa, terima kasih sudah berusaha ya mencoba. Nggak apa-apa ya, namanya kita belajar, nggak ada yang salah. Dan saya mengapresiasi ya apa namanya usaha teman-teman. Baik, cuman ini seperti yang sudah saya janjikan, jadi tugas ini adalah tugas besar atau final. Nggak ada lagi tugas-tugas setelahnya. Dan ini adalah termasuk ya, selain ini tugas besar, dan ini termasuk ke dalam soal UAS ya, soal UAS. Jadi nanti ada soal UASnya adalah membuat DSS, kalian nggak perlu kerjakan karena ini
Ya, ini sudah dikerjakan, gitu ya. Oke, tapi saya belum bisa menilai kalian karena ya jadi mungkin masih dilengkapi saja ya, masih dilengkapi untuk teman-teman di kelompok berapa nih? 8 ya. Jadi tolong dilengkapi presentasinya menggunakan storytelling ya. Presentasi Anda menggunakan storytelling atau ini deh, saya share aja di chatbox ya. Oke, share di chatbox supaya kalian semua lihat. Nah, ya. Jadi masukan dari saya, datanya sudah bagus, sudah terurai ya, sudah bisa dijelaskan, selain terurai bisa dijelaskan, bisa divisualisasikan. Nah, bahkan ada Denah Jakarta gitu ya, Denah Jakarta. Terus tapi kekurangannya sih itu ya, seperti karena saya pengennya kalian melakukan presentasinya itu tidak di PowerPoint tapi di menu storytelling ya, di Tableau. Ya, jadi silahkan menggunakan menu storytelling ya. Terus kalian kirim ke email saya ya. Yang dikirimkan ke email saya lampirannya boleh Word atau PPT. Ya, salah satu saja. Ya. Isinya tuh nama lengkap semua anggota tim. Yang ngirim salah satu aja, jangan Irfan ngirim, Yusuf ngirim, Fajar ngirim, filenya yang sama gitu ya. Jangan. Salah satu saja ya. Isinya nama lengkap dan NIM ya kalian masing-masing. Terus link share dari Tableau Public ya, link share dari Tableau Public ya. Bentar, saya tambahin dulu. Link share dari Tableau Public. Terus link share ya. Nih juga share link ya, share link dari raw data atau datasetnya. Dataset yang kalian gunakan untuk ini nih. Ya, tadi data DBD. Terus langkah-langkah pembuatannya, baik itu grafik, dashboard, dan storytelling ya. Jadi mungkin ada screenshot grafik apa, terus langkah pembuatan grafik ini seperti apa, deskripsi aja gitu. Jadi setiap kalau satu orang yang bikin berat, jadi setiap anggota tim buat gitu ya. Jadi ada deskripsinya ya, gitu ya. Jadi satu file aja, boleh Word, boleh PPT, silakan. Ya, dan itu dikirim ke email saya. Udah tahu ya alamat email saya ya? Atau belum? Kalau belum tahu, ini saya ini. Oke. Jadi kalau ketika kalian sudah kirim ya itu ya ke alamat email saya, baru saya bisa memberikan nilai ini sebagai nilai final project dan sebagai nilai salah satu soal UAS di mata kuliah SPK ini yang bobotnya adalah 40%. Ya, nilai UAS bobot secara overall adalah 40% secara overall ya, selain tugas, UTS gitu ya. Nah, soal UAS-nya itu nanti saya bagi ada 60% pilihan ganda, 40%-nya adalah esai, dan ini adalah esainya. Oke, ya bisa dipahami nih yang saya sampaikan tadi teman-teman mahasiswa di kelompok 8 ini. Bisa Bang. Oke, bisa ya. Oke, jadi itu ya, saya belum bisa menilai kalian kecuali kalian melakukan instruksi seperti yang saya sampaikan barusan. Baik, itu silakan ditutup dan langsung saja keluar agar saya bisa beralih ke kelompok berikutnya. Silakan. Iya Pak, baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Di stop recordingnya Irfan. Oh iya, sorry. Link recordingnya juga ya.